Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama dengan Unhas TV melalui penandatanganan Memorandum of Understanding. Kerjasama ini akan menjadi wadah dalam pendirian program studi komunikasi digital. Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama dengan PT Hadin Media Nusantara atau Unhas TV. Kerjasama ini tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) di Meeting Room Unhas TV Kamis 13 Februari 2025. MOU ini ditandatangani oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Restu MP, dan Direktur Utama PT Hadin Media Nusantara, Yusran Darmawan. Dikatakan Prof. Restu setelah pihaknya melakukan benchmarking, ternyata komunikasi digital menjadi program studi yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama Gen Z. Iya, jadi saya kira kami di Fakultas Vokasi memang punya perencanaan untuk pengembangan program studi. Ya. Kami memang punya target untuk mengembangkan program-program studi yang memang jadi kebutuhan masyarakat saat ini dan ke depan. Salah satunya memang adalah kami setelah benchmarking ke beberapa perguruan tinggi, ini program studi di komunikasi digital ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama kaum Gen Z sekarang ini. Dan potensi itu saya kira memang sangat besar sekali. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini sarana digital, konten-konten kreatif itu kan dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga kami mencoba untuk membangun program studi sarjana terapan komunikasi digital. Prof. Restu menambahkan, jika saat ini proposal pengajuan untuk pembentukan program studi komunikasi digital sudah masuk dalam tahapan proses di Senat Akademik. Harapannya, di tahun 2025 ini sudah bisa menerima mahasiswa baru. Prof. Restu pun meyakini jika program studi ini akan banyak peminatnya, terutama siswa-siswa SMA yang ingin masuk ke komunikasi digital. Prof. Restu berharap melalui kerjasama ini Unhas TV dapat menjadi media yang dapat mempublikasikan kegiatan Fakultas Vokasi dan juga menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa komunikasi digital. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, isu terkait Presiden RI Prabowo Subianto yang memblokir sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Akademisi Politik Unhas menyebut jika tindakan itu merupakan strategi Prabowo untuk efisiensi anggaran pada program unggulan lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut memblokir sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena pemblokiran ini, Kementerian Pekerjaan Umum pun memangkas anggaran IKN dari 60,6 triliun rupiah menjadi 14,87 triliun rupiah. Selain anggaran IKN di Kementerian PU, anggaran di Otoritas IKN sebesar 28,3 triliun rupiah pada APBN 2025 juga diisukan diblokir. Padahal sedianya anggaran itu untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan. Tetapi isu pemblokiran anggaran ini tak serta-merta menunjukkan jika pembangunan IKN akan dihentikan sepenuhnya. Pasalnya, pemerintah sebelumnya telah menganggarkan dana pembangunan IKN yang mencapai 48,8 triliun rupiah untuk tahap kedua. Pemblokiran ini pun memunculkan respon pro dan kontra, termasuk dari akademisi politik Unhas, Umi Suci Fathia Bailusi. Menurut Umi Suci Fathia Bailusi, pemblokiran sementara ini sebagai strategi Presiden Prabowo untuk efisiensi terhadap 16 program lain yang telah digagasnya, termasuk adalah program makan bergizi gratis. Dinilainya jika aspek rasional menjadi penting dalam pembangunan politik. Ia melihat sikap rasional Prabowo yang menginginkan semua programnya berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran negara dan yang paling prioritas. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa
itu merupakan strateginya Prabowo untuk mencoba mengefisiensikan ke hal lain. Ada juga yang mengatakan ada efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan IKN, pemblokiran IKN, bukan pemangkasan, pemblokiran, dan beberapa program Prabowo. Tapi kayaknya kita fokus ke program pemblokiran IKN-nya saja ya. Kalau dalam perspektif ilmu politik itu sebetulnya sah-sah saja. Ketika dia sudah mencoba untuk mematenkan, tetapi ada dalam konsep pembangunan ilmu politik punyanya Samuel Huntington itu dalam bukunya, aspek pertama itu dalam pembangunan politik ada yang namanya rasionalitas. Jadi Prabowo ini saya lihat mencoba untuk melihat secara real saja, rasional saja, ini kira-kira di antara 17 ini alangkah bagusnya bisa terlaksana semua, tetapi kita kembalikan bahwa tidak mungkin 17-nya bisa langsung terlaksana. Nah, itu mungkin rasionalitasnya Prabowo. Dia akan melihat dibandingkan mencoba menjalankan IKN dengan segala masalahnya, mungkin bisa dialihkan ke pengembangan UMKM, mungkin bisa dialihkan ke masalah kesehatan, mungkin bisa dialihkan ke masalah-masalah lain yang lebih urgent. Nah, ini kan Prabowo sebagai kepala negara juga itu keinginannya untuk memblokir diaminkan oleh DPR. Ya, legislatif mengiyakan. Berarti memang rasionalnya ini terbaca oleh semua elemen negara. Bahwa mereka sadar bahwa kalau mau dipaksakan juga kayaknya akan menghambat beberapa program yang lain. Jadi kalau dalam perspektif kami, akademisi ilmu politik, pembangunan politik khususnya, ini masuknya ranah pembangunan politik, rasionalitas itu tidak masalah. Setiap pemimpin memiliki strategi jitu tertentu, sehingga dosen ilmu politik ini meminta agar tak perlu terlalu kaget dengan adanya pemberhentian sementara pembangunan IKN. Adapun pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan akan dilakukan pada 2028, sebagaimana dengan target Presiden Prabowo Subianto. Zulkarnain, Suceng, Unhas TV. Pemirsa, pelecehan verbal dan non-verbal dapat memiliki dampak psikologis yang serius, baik bagi pelaku maupun korban. Lantas bagaimana bentuk-bentuk pelecehan ini terjadi dan dampaknya terhadap individu, serta cara menghadapinya? Berikut informasi selengkapnya. Pelecehan verbal dan non-verbal menjadi isu yang kian penting untuk diperhatikan dalam interaksi sosial sehari-hari. Keduanya tidak hanya sekedar perilaku yang mengganggu, tetapi juga bisa memengaruhi kondisi psikologis individu dalam jangka panjang. Menurut dosen psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Susi Susanti SPSI MA, kedua jenis pelecehan ini memiliki dampak yang besar, baik bagi korban maupun pelaku. Susi Susanti mengungkapkan, jika pelaku pelecehan nonverbal umumnya mengalami kesulitan dalam mengelola emosinya, terlihat dari ketidakmampuannya mengelola emosi. Jika tekanan datang dari luar, emosi yang bergejolak dapat membuat menjadi reaktif, salah satunya dalam bentuk agresivitas. Dikatakannya pelecehan verbal, pada sisi lain umumnya melibatkan perkataan atau ucapan yang merendahkan atau menyakitkan. Namun baik pelecehan verbal maupun nonverbal memiliki efek psikologis yang sama besar. Susi menyebut baik itu pelaku maupun korban dapat mengalami dampak psikologis yang beragam. Mulai sekarang mungkin kita sudah harus lebih aware, lebih menyadari baik perilaku kita maupun ucapan kita. Dengan apa? Dengan memperhatikan konteks. Apakah konteksnya wajar untuk kita bercanda atau dengan siapa kita berbicara, dan memikirkan orang lain. Apakah ucapan atau perilaku kita ini akan memengaruhi psikologisnya orang lain. Nah, dengan begitu semoga tidak banyak lagi konflik-konflik, kemudian tidak banyak lagi yang merasa terganggu secara psikologis karena kehadiran orang lain. Pelaku jika tindakannya berhasil, dapat merasa terdorong untuk mengulanginya di masa depan, sedangkan jika gagal, bisa mengembangkan ide-ide negatif lainnya. Sedangkan bagi korban, pelecehan bisa menyebabkan trauma, kecemasan, bahkan rasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Ia juga menekankan pentingnya proses pengelolaan diri sebelum bertindak, baik dalam perkataan maupun perilaku.
Susi menekankan pentingnya kesadaran dan empati dalam berperilaku dan berbicara, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mengurangi dampak negatif, dari pelecehan verbal dan nonverbal. Andrea Renen Karina, Unhas TV. Sebagai kelompok yang rentan, remaja sering terpapar informasi yang salah dan perilaku yang berisiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terinfeksi virus HIV. Apa saja faktor utama penyebarannya dan seperti apa pola pencegahan yang bisa dilakukan? Berikut informasinya untuk Anda. Penyebaran HIV di kalangan remaja semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan pola pergaulan mereka. Remaja yang berada dalam masa pencarian jati diri seringkali terjebak dalam pergaulan bebas yang beresiko, serta terpapar berbagai pengaruh negatif dari media sosial. Baik media sosial maupun lingkungan pergaulan turut memengaruhi keputusan mereka dalam hal perilaku yang tidak aman. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi para ahli kesehatan dan pendidikan yang terus berupaya memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan seksual dan mencegah penyebaran HIV. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka remaja yang terinfeksi HIV meningkat hampir 30% dalam 5 tahun terakhir. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Dr. Santi Rizkyani SKM MKes, mengatakan jika faktor terbesar penyebaran HIV pada kalangan remaja disebabkan perilaku seksual dan juga penggunaan narkoba. Santi menegaskan akan bahaya yang besar ketika seseorang telah terjangkit virus HIV dan selamanya virus akan berada dalam tubuh penderita. Karena kan kalau kita tahu kasus HIV sendiri di kalangan remaja kan cukup tinggi gitu kan sekarang, terutama dari perilaku seksual gitu ya. Karena kalau bicara penularan HIV, penggunaan narkoba juga menjadi salah satu resiko. Tetapi dari kita lihat tren dari tahun ke tahun, yang justru tinggi adalah penularan HIV melalui transmisi seksual. Nah itu kan, ya itu tadi kan soal seks. Nah kadang-kadang mereka ini menganggap bahwa ini kan saya punya pacar, gitu, kayak nggak apa-apa lah kalau misalnya saya berhubungan seks dan kemudian tidak usah menggunakan kondom misalnya ya gitu, tidak menggunakan pengaman, atau misalnya itu menjadi bargaining dari hubungan mereka gitu. Katanya sayang kok nggak mau. Nah itu kan masih kita temukan gitu ya dari hasil-hasil riset mahasiswa. Jadi pemahaman ada, misalnya kalau kita lihat mereka tahu bahwa HIV itu bisa menular melalui hubungan seks, tetapi pada situasi tertentu itu kemudian tidak konsisten dengan perilaku mereka dalam hal untuk mencegah penularan HIV itu sendiri. Santi menambahkan ada langkah efektif yang bisa ditempuh untuk mencegah besarnya penularan virus HIV dengan memberikan edukasi, informasi, dan pemahaman kepada kalangan remaja. Ia menilai upaya untuk menanggulangi permasalahan ini memerlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan media sangat dibutuhkan. Karenanya, penting bagi semua pihak untuk terus mengedukasi dan membimbing remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan dan media sosial yang bisa membahayakan kesehatan mereka. Muhammad Syaiful, Unhas TV. Masalah kelaparan masih terjadi di beberapa bagian Amerika Serikat. Baru-baru ini sebuah bank makanan di New Mexico menggelar penggalangan dana akbar lewat kompetisi masak yang diikuti puluhan juru masak. Simak laporan VOA berikut ini. 23 koki di New Mexico ini berkompetisi untuk penggalangan dana bank makanan. Super Bowl Santa Fe Food Depot diadakan setiap tahun sebelum kejuaraan football Amerika Super Bowl. Ini adalah penggalangan dana terbesar bank makanan, yang tahun ini menghasilkan lebih dari $100.000 atau 1,6 miliar rupiah. Penyelenggara mengatakan itu akan membantu menyediakan lebih dari 1,5 juta paket makanan untuk anak-anak, warga lanjut usia, dan keluarga yang mengalami kerawanan pangan. So in our view, until everyone is fed, until everyone is sure where their next meal is coming from, our work is not done. Lebih dari 1.500 orang datang untuk mendukung bank makanan di Super Bowl tahun ini, di mana para juri memilih dari 5 kategori: krim, gurih, makanan laut, vegetarian, dan terbaik secara keseluruhan. Well, the Food Depot is well known, does a wonderful job in the community. And yes, it's more important than ever with all the conditions in the country. That's not why I'm here for the food, but I'm glad I'm doing a good thing at the same time. Ketika semua suara dihitung, sub seorang koki dinobatkan jadi juara.
Sup kerang cabai hijau oleh Chef Adrian Martinez, seorang imigran dari Meksiko, yang mengatakan dia belajar memasak di Amerika Serikat. Pues orgullosamente feliz en concursar y pues llevarnos los primeros lugares. O pues un poquito mal porque uno viene a trabajar, viene uno a superarse, a echarle ganas también para ayudar a su familia uno allá. Bien se siente realmente pues orgullosamente de nuestro equipo aquí. Sebagai organisasi kemanusiaan, Food Depot juga membantu keluarga yang mengungsi akibat kebakaran hutan dan banjir di New Mexico. Data terbaru dari Departemen Pertanian AS pada 2023 mengungkap ada 8% rumah tangga di Amerika Serikat yang mengalami rawan pangan dan 5% yang masuk kategori sangat rawan pangan. Menurut lembaga amal Feeding America, pada tahun 2023 ada 50 juta orang di Amerika Serikat yang mengakses bantuan pangan termasuk lewat bank makanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.